merespon ya. Dan saya lagi menunggu beberapa teman saya, mereka udah tahu Tuhan Yesus akan datang, udah waktunya dekat ya. Nah, sekarang kita udah tahu dia sudah datang, trompet yang pertama sudah berbunyi. Oke, mari kita lihat pengangkatan. Kita lihat dari Matius 24 ayat 31, ini adalah akhirnya ya. Hari ini kita bicara mengenai pengangkatan, perjamuan anak domba Allah dan kerajaan 1000 tahun. Apa yang tersembunyi ya, sudah reveal, sudah dinyatakan. Tadinya secret, sudah reveal, itu semua sudah dinyatakan ya. Orang nanya, kok kamu tahu dari mana pengangkatan? Ya tentu, karena sudah dinyatakan ya. Kalau wahyu masih tertutup bagi sebagian orang, mereka tidak akan mengerti ini. Tadi pas saya ngomong hari penghakiman digabung sama hari pengangkatan, kalian langsung protes kan? Karena kita sudah dibukakan, ya kan? Banyak yang belum dibukakan. Artikel ini bukan berasal dari Indonesia. Artikel ini berasal dari Amerika. Jadi ada bukan sekte, mereka bukan sekte ya. Orang-orang terlalu cepat menunduk, dikasih. Nah, silakan. Ini adalah orang-orang anak-anak Tuhan biasa yang cuma senang hitung-hitungan begitu loh. Ya, mereka getol bicarakan 21 Mei 2011. Ya, tapi 1 Aprilnya yang menarik sekali. Ada kesalahan-kesalahan itu jelas sekali karena mereka hanya berpatok kepada Alkitab, firman Tuhan. Ya, wahyu sudah dibukakan. Jadi kalau tanya, lu sesat dari mana? Lu yang sesat, lu nggak tahu wahyu sudah dibukakan, iya kan? Ya. Sudah dibuka. 72 penghulu malaikat dari mana? Dari wahyu semua sudah dibukakan. Masa malaikat cuma satu, serafim doang misalnya? Ya nggak mungkin loh. Ada apa di internet di 22 itu? Iya, ada. Cuma banyak yang nggak mau belajar. Tapi itu memang kalau di Katolik harus hati-hati juga. Ya, karena banyak kesalahan. Jadi apa yang Tuhan nyatakan kita harus terima itu. Dan wahyu sudah dibukakan. Ya, ini sudah pada akhirnya. Oke, rapture, perjamuan anak domba Allah, the Lamb's David ya, dan Millennium Kingdom, kerajaan 1000 tahun. Kita sudah tahu hal ini. Kita akan lihat lagi lebih jelas lagi. Selalu pada gitu. Nggak pernah jelaskan semuanya seperti dosen gitu, kuliah enggak ya, jelaskan sedikit. Nanti bulan depan jelasin lagi sedikit. Sehingga kita mulai menangkap. Tadi serafim aja nggak tahu berapa kali meniup. Saya pikir 1 lalu 12 lalu semuanya. Begitu loh. Ya, ternyata mulai dapat pemberitahuan yang baru lagi 12 kali itu. Ingat 12 suku Israel ya. Ini yang terjadi. Mari baca bersama. 1, 2, 3. Dan dia menuntut orang mereka dan mereka akan mengumpulkan orang di tempat ini dari Yes. Ini adalah pengumpulan dulu. Ya, sebelum diangkat terjadi pengumpulan dulu. Dan sekarang angel-angel itu sudah turun semuanya. Perhatikan, sudah turun semuanya. Ya, dan bunyi trompet baru pertama, baru sekali. Mesti tunggu 11 kali lagi. Next, kita lihat. Oke, kita bicara mengenai pengangkatan. 1 April 2011 jam 10 malam. Tepatnya di rumah saya di markas. Father datang dan pada jam 10 malam kurang lebih gitu ya. Serafim meniup sangkakala yang ke-7, yang pertama kali. Kita heboh kan? Kok gue udah gak bunyi trompet? Katanya ya. Lalu si Fanfan juga bilang, denger kok. Ayu juga bilang, denger kan? Ya. Dan akhirnya ada konfirmasi hari Sabtu. Benar-benar trompet itu sudah ditiup dan Dedi sudah datang. Tapi ingat sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang suka di dalam proses. Tuhan kita berada dalam proses. Ingat, perhatikan. Tuhan menyatakan sesuatu dalam proses. Nggak pernah instan. Datang pun nggak instan loh. Bayangan kita jadinya kadang Tuhan datang, kita diangkat perjamuan, beres. Enak gitu ya. Apa-apa instan, enggak. Dia tahu manusia berada di proses dan dia nggak mau lakukan sesuatu di dalam instan, enggak ada. Ya semua dalam proses. Bunyi sekali, malaikat turun semua. Bunyi kedua, sangat apa yang terjadi. Bunyi ketiga, satu demi satu dibunyiin. Ya. Cepat-cepat mungkin hari ini udah 12 kali langsung. Jadi masih ngapur dong. Lalu 2 April 2011 itu kemarin, tepatnya di markas kedua yaitu di Lipo. Ini yang kaget saya. Pada datang ceritakan mulai pengangkatan sudah mulai terjadi. Tapi kemarin dia datang dan menangis. Kaget. Suasana kemarin sangat memilukan. Persis seperti 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus datang mau disalib. Bukan karena dia takut-takutnya yang panjang.
Bukan karena dia takut nanti kepalanya dimahkotai duri. Bukan karena dia takut dipukuli. Dia menangis karena dia harus menjalani jalan salib menanggung dosa manusia. Ya. Dan dosa manusia itu harus kena kepada kemahasucian dia. Karena mengerti? Padanya buang muka loh. Sampai dia teriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Pada seperti membuang muka, nggak tahan dengan anaknya, harus menanggung dosa seisi dunia. Ya. Dia menangis, bukan karena kesakitan, tapi karena dia harus menanggung dan dia mau jalani itu. Ya. 3 kali permintaan dia dan akhirnya jadilah kehendakmu Tuhan. Menang, dia menang di sana. Nah sekarang dia datang menangis lagi. Kenapa? Ingat sebelum dia disalib, dia juga berdoa bagi murid-muridnya agar menjadi satu. Sebelum dia naik ke surga, dia ingatkan murid-muridnya untuk pergi mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Sekarang dia sudah datang kembali. Apa yang dijumpai? Anda ingat? Ketika dia berkata, ketika anak manusia datang kembali, apakah dia menjumpai iman di atas muka bumi? Ada nggak iman? Dia datang kembali. Kita kaget banget, menangis, dia menangis, sedih. Karena gereja selama 2000 tahun kita semua ini ya tidak menjalankan kehendaknya, tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Dia masih mengurusi hal-hal yang tidak ada. Mau doain orang aja ditanya, aliranmu apa? Ya Allah. Kemarin di rumah sakit semua, ya kan? Kalian alami. Mau doain, Pak saya datang atau ibu saya mau datang mau doain. Alirannya apa? Tanya, ibu. Tapi di surga, Tuhan nanya, kamu masuk surga, aliranmu apa? Kalau bukan karismatik, gak bakal masuk surga, matang dah lu. Begitu. Apakah itu penting? Tuhan gak pernah mementingkan aliran. Semua ada di surga, asal percaya Tuhan Yesus. Itu saja. Ini ditanya, mau doain orang doang, alirannya apa? Mendingan ke Muslim kan? Mendingan ke orang beragama lain, Hindu atau Buddha kan? Masih mending kan Islam? Masih mau terima, masih mau dengar. Sama orang Kristen susah, malah harus debat sama pendeta dulu. Sudah nggak usah debat lah, percuma. Nanti kalau sama-sama ketemu, dia juga minta maaf ya, saya nggak tahu kamu warrior, gitu-gitu lah nanti lah di atas nanti gitu. Ada dia cerita semua minta maaf ya Maria, gue nggak tahu ya. Ya udah bajunya putih mau diapa? Kita teruskan apa yang Tuhan kehendaki ya kita jalankan. Amin. Amin. Yes. Oke. Saya sedih ketika David menangis. Saya mengerti bahwa dunia ini lebih banyak orang-orang yang akan binasa. David menangis 2 hal. Pertama, kita tidak menjalankan perintahnya. Kedua, dia melihat sendiri dunia binasa dengan bermiliar-miliar orang. Berapa miliar manusia saat ini di dunia? 6 miliar kita anggap ya. Anggaplah sepertiganya Kristen, anggap semuanya percaya Tuhan Yesus sepertiganya. Berarti 4 miliar orang harus masuk ke dalam kebinasaan. Dia menangis. Itu hati Bapa. Ya. Kalau kita manusia boro-boro, gitu ya. Tapi ketika dia memakainya, dia menangis. Dan saya kaget ternyata Eva juga melihat hal itu, menyaksikan hal itu. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus menangis. Terus kabarkan Injil. Tadi sama ceritakan hal yang luar biasa, saya langsung ada, saya masukkan ke FB. Ya, jadi menangis kemarin, tapi nanti besok yang nggak percaya Tuhan, mereka yang menangis, ya kan? Ya. Yang nggak percaya bakal menangis nanti mereka. Ya, semua sudah terlambat. Belum terlambat kita kabarkan Injil. Para warrior yang ketiga, para warrior dari saya sepakat untuk mempercepat menginjili. Ya, waktunya udah nggak ada. Setiap waktu yang ada, saya udah minta dari kemarin. Gak ada yang nganggur, setiap waktu yang ada pakai mengabarkan Injil. Jangan cuma main FB, Twitter. Pakai itu untuk mengabarkan Injil. Karena Father udah berkata pakai kalimat itu, dan setelah itu nextnya Holy Spirit yang akan kerjakan itu. Nah saya udah mulai melihat hal itu hari ini. Ada 3 orang respon terhadap FB saya, minta HP dan sebagainya, nomor HP saya.
Luar biasa. Padahal itu aja kalimat-kalimat yang biasa yang kita masukkan. Karena Holy Spirit mulai kerjakan bagiannya lebih dahsyat lagi. Ya, apa keywordnya? Mari kita baca bersama. Ini berasal dari siapa? Kata-kata siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, cuman kita ubah. Kalau Yohanes Pembaptis berkata bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Kita ubah karena berbeda kan? 1, 2, 3. Bertobatlah sebab Tuhan Yesus sudah datang kembali. Ini langsung membelah orang jadi dua, yang percaya dengan yang tidak percaya. Pasti terbelah dua. Yang percaya, masa? Kapan? Saya rindu tahu lebih lanjut lagi. Yang gak percaya, lu mah sesat, lu mah gila, otak lu miring, stupid, apa ya? Ya gak apa-apa. Nanti kita lihat yang stupid siapa. Ya kan? Kamu tantangan, nanti kita lihat yang stupid siapa. Kami udah melihat hal itu. Peperangan selama 2 tahun berjalan, tidak ada kesalahan sedikit pun. Luar biasa. Apa yang dia katakan terus menerus, ya, nggak ada kesalahan. Masa kedatangannya bisa salah sama sekali? Nggak mungkin. Kalau peperangan hanya dilihat segelintir orang, kalau kedatangan Tuhan yang lihat berapa banyak? Seluruh dunia itu akan terbuka, mata orang akan terbuka. Bukan hanya kita lagi yang lihat. Jadi dia akan menyatakan dirinya, memberikan penglihatan, dan bahkan nanti kita akan melihat langsung face to face, mata dengan mata, kepala kita sendiri. Kita lihat bagaimana dia ada di atas sana, menjemput, mengambil kita kembali pada waktunya. Luar biasa. Yes. Apalagi kita, saya minta sekarang siapa saja, Pak Yosua, semuanya, gitu ya, Andri, Ibu Ratna, waktu ada SMS, waktu ada main FB atau apa saja, pakai kata kunci ini, bertobatlah sebab Tuhan Yesus sudah datang kembali. Ini masih diralat sama saya juga ya, tapi ini sekarang udah mulai, kita udah mulai menangkap ini. Nanti cara di Alkitab kan saya pernah bahas ya, ini hanya ringkasan saja. 3 jenis pengangkatan. Yang pertama, orang yang percaya namun sudah meninggal, mereka dulu diangkat, mereka turun, angkat mereka. Apakah prosesnya seperti itu? Kita lihat aja deh, karena belum terjadi kan, baru mulai terjadi. Yang sampai sekarang proses terakhir yang kita tahu, malaikat baru pada turun. Apa udah semuanya? Nggak tahu juga. Udah semuanya belum? Oh belum semuanya. Berarti proses berjalan. Ya luar biasa. Mungkin malaikat dari untuk Amerika itu jemput dia, pro di Amerika. Oh nggak ada ya? Gimana dong, ceritain dong. Nah, saksiannya. Itu saya Raffi mau ceritakan itu. Anda bayangkan di seluruh dunia, hanya kita yang pertama udah tahu dulu, Dedi udah datang, Serafim dan tiup trompet yang pertama, tinggal 11 kali lagi. Sangkakala dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris trumpet, the trumpet will sound. Orang yang percaya namun hidup. Nah itu yang kedua. Ya kita nih diangkat terakhir, ya luar biasa. Jangan nangis ya Tuhan, kok gua ketinggalan, nangis di rumah, jangan, karena ada tugas. Perhatikan ini yang nggak ada. Yang ketiga ini fasilitas lagi, spesial lagi, menarik ya Tuhan kasih ya. Jadi ketika semua sudah berada di tangan Dedi, yang nanti tapi dia meninggal dihidupkan kembali, di tangan Dedi semuanya. Yang percaya, yang masih hidup juga di tangan Dedi juga. Tinggal kita ini diberikan waktu tambahan selama 1 minggu untuk mengabarkan Injil. Jadi Father udah beritahu kita negara yang harus kita pergi, kita disiapkan semuanya. Mulai doakan dari sekarang. Siapa yang belum dapat? Pak Yosua belum tahu ini. Negara mana yang Anda mau tuju Pak? Selama 1 minggu di sana, Anda prepare, doakan. Bali sudah, Nigeria ya. Austria sudah, Afrika nggak ada yang mau, saya bela-bela aja ke Afrika dah, biar ada ketemu Gaddafi dah. Kemana? Amerika, London, Bali, Korea, ERC, Austria udah. Hah? Belanda tuh, Belanda. Korea, cari cepetan. Aduh, saya udah. Hah? Kanada? Israel. Oh iya, yang paling luar biasa. Taiwan, Swiss. Hah? Spanyol. Kamu kemana? Brazil. Brazil.